Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Nggih, niku. Wadkur dan menyebutlah engkau wahai Muhammad id akhadha ketika mengambil siapa Allahu Allah. Id akhadha ketika mengambil siapa Allahu Allah mitsaqon pada janji mitsaqal ladzina pada janjinya orang-orang mitsaqal ladzina pada janjinya orang-orang utu yang datang siapa alladzin alkitab pada kitab. Ail ahda artinya pada janji alaihim atas alladzin fit taurati di dalam kitab Taurat. Idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab la yubayyinunna untuk menjelaskan, untuk benar-benar menjelaskan siapa alladzin hu pada alkitab. Al-kitab artinya pada kitab Taurat linnasi terhadap manusia. Wala yaktumuna dan tidak menyembunyikan siapa alladzina utul kitab hu pada alkitab. Al-kitab artinya pada kitab Taurat bilyai dengan ya wa ta'i dan ta fil fi'alaini di dalam dua fi'il bisa la yaktumuna bisa la taktumuna. Fanabadu maka membuang siapa alladzina utul kitab hu pada misak hu pada misak. Qarawu artinya membuang siapa alladzina utul kitab al-misaqo pada janjinya. Wara'a dhuhurihim di dalam atau wara'a dhuhurihim di belakang punggungnya alladzina utul kitab. Falam ya'malu maka tidak melakukan. Falam ya'malu maka tidak melakukan siapa alladzina utul kitab bihi dengan alkitab. Washtarau dan mengambil siapa alladzina utul kitab bihi dengan menjadi gantinya mitsak, bihi dengan menjadi gantinya mitsak. Aqadu artinya mengambil siapa alladzina utul kitab badalahu karena menjadi penggantinya mitsak, mengambil atau mengganti samanan pada harta qalilan yang sedikit minat dunia dari dunia min safalatihim dari bawahnya min safalatihim dari rendahnya alladzina utul kitab biriyasatihim dengan pangkat, dengan apa ngarani jabatan biriyasatihim dengan jabatannya alladzina utul kitab fil ilmi di dalam ilmu. Fakatamu maka menyembunyikan siapa alladzina utul kitab hu pada alkitab khaufa futihi karena takut kehabisan samanang kolila alaihim atas alladzina utul kitab. Fabi'sa maka itu benar-benar buruk apanya ma perkara yashtaruna yang membeli siapa alladzina utul kitab. Syira'uhum artinya mengambil siapa alladzina utul kitab hadza pada samanang kolila, hadza pada samanang kolila. Jadi
ayat ini menjelaskan bahwa di dalam kitab Taurat orang-orang yang diberikan pengetahuan dengan kitab Taurat, ya, seperti yang pernah saya jelaskan, pada zaman itu ada kelompok yang disebut dengan ahli kitab. Ahli kitab ini pun pada akhirnya terpecah menjadi dua, ya. Ada yang masuk ke dalam kafir dan munafik, ada yang memang kemudian menyampaikan apa yang ada di dalam kitabnya, ya. Baik itu Taurat maupun Injil. Lalu kemudian di dalam kitab Taurat itu dijelaskan bahwasanya para ahli kitab, kakek moyangnya, ya, nenek moyangnya itu sudah berjanji bahwa kelak akan menyampaikan kebenaran yang ada di dalam kitab Taurat, menyampaikan bahwa kelak akan ada nabi akhir zaman. Pokoknya isi asli daripada kitab Taurat itu akan disampaikan ketika seorang nabi akhir zaman turun, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebagian dari mereka memang memilih untuk diam gitu, karena merasa loh ini kelompok baru, ini kelompok kecil, ya. Pada saat itu mereka memilih untuk menutup dari kebenaran, padahal Allah sudah menjelaskan pada kitab mereka bahwa kelak ada nabi akhir zaman. Makanya semua yang ada di dalam kitab suci itu pasti kalau sudah terjadi, ya, pada masa itu berarti Allah memaparkan sebuah ironi, kemudian diberikanlah solusi. Tapi kalau sesuatu itu belum terjadi pada masa itu, berarti di masa depan akan terjadi. Ini pola dasar sebuah kitab suci. Di dalam kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa kelak akan ada nabi akhir zaman yang lahir di sini, ciri-cirinya seperti ini, semuanya sudah disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Maka orang-orang ahli kitab ini turun-temurun ada terus, turun-temurun ada terus, karena sudah ada janji ini dari ahli kitab yang teko mbah-mbahe wis berjanji bahwa kelak ini akan disampaikan kepada orang-orang, pada umatnya Rasulullah lah istilahnya, pada umat yang lahir di eranya Nabi akhir zaman. Nah, kalau orang sekarang ngaku-ngaku mendapatkan wahyu, terus mengaku dirinya mendapatkan kitab suci, ya ini jelas salah, karena Al-Quran sudah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Berarti nggak akan ada Nabi lagi setelah itu. Nah, berbeda dengan pada saat Taurat dan Injil, memang dijelaskan bahwa kelak akan ada Nabi akhir zaman. Gitu. Nah, terus nenek moyangnya sudah berjanji nih akan terus menyampaikan. Beberapa dari mereka memang menyampaikan, tapi mereka yang punya jabatan justru tidak berani untuk menyampaikan kebenaran. Nah, ini sesuai dengan apa yang dikisahkan di sini, gitu. Mereka memilih untuk menyembunyikan kebenaran tersebut, yang ngerti ya, karena memang ahli kitab, nih, memilih untuk menyembunyikan. Di sini dikatakan fanabadu wara'a zuhurihim washtaraw bihi samanan qalila. Mereka menukar kebenaran tersebut dengan harta. Jadi di sini kemudian dijelaskan oleh mufasir, yang dimaksud di sini minat dunia min safalatihim biriyasatihim. Mereka menukar dengan nilai dunia yang hina, yaitu dengan jabatan. Takut jabatannya menghilang gitu ya. Maka kemudian tidak berani atau sengaja menutupi kebenaran yang ada di dalam kitab terdahulu, di dalam kitab Taurat. Fabi sama yashtarun. Apa yang dilakukan itu tentu saja adalah transaksi yang buruk, transaksi yang paling buruk. Kenapa? Karena transaksi yang dilakukan itu kan transaksi dengan Allah sebenarnya. Allah memberikan tuntunan hidup berupa kitab Taurat, sudah dijanjikan, mereka sudah berjanji untuk akan menyampaikan kebenaran di dalam kitab Taurat tersebut, tapi kemudian menukar janji tersebut dengan jabatan dunia, dengan kehinaan dunia. Ya otomatis ketika sebuah kebenaran ditukar dengan jabatan, ini jelas
nilai daripada jabatan tersebut sak dukur-dukure ya tetap rendah. Jadi bukan persoalan seberapa banyak harta yang didapatkan, ya. Tapi di sini jelas dikatakan oleh mufasir ya, samanang kolila, yang dimaksud samanang kolila itu adalah minat dunia min safalatihim biriyasatihim fil ilmi fakatamu fakatamuhu khaufa futihi alaihim. Nah, ini penjelasan daripada samanang kolila adalah dunia yang sangat rendah, yang berada di bawah mereka, di bawah orang-orang yang menyembunyikan kebenaran ini dengan dengan jabatan. Jadi ditukar dengan jabatan. Jabatan loh, bahkan di sini dikatakan jabatan di dalam ilmu. Mereka dikenal sebagai cendekiawan. Kalau orang sudah dikatakan ahli kitab gitu, ya tentu saja jabatannya adalah seorang cendekiawan. Nah, wis aku timbangane jadi orang baru di nanggone agama Islam, eman-eman aku iki. Aku lek nanggone, nah waktu itu ya, kalau saya berada di kelompok saya sebagai ahli kitab, saya ini adalah orang yang punya jabatan tinggi di sini. Saya adalah cendekiawan di sini. Tapi ketika nanti saya menyampaikan kebenaran, ya saya akan jadi orang baru. Apalagi Islam itu memang bukan hanya Islam saja nih, tapi maksudnya yang diamanai kitab suci nabi-nabi terdahulu ini juga sama polanya, ya, bahwa Allah menganggap semua hambanya itu adalah dalam derajat yang sama, di sisi Allah, podo-podo menungsoni. Nah, ada kekhawatiran tersebut, makanya tidak disampaikanlah kebenaran itu. Ya satu persatu, bertahap. Ada yang terus menjadi ahli kitab yang munafik, dia sampai sampai akhir hayatnya. Ada yang karena usia sudah lanjut, dia sudah lebih sepuh dari Rasulullah gitu. Beberapa dari mereka tetap komitmen sebagai ahli kitab, meyakini dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah, kemudian sampai sampai meninggal gitu ya, sampai akhir hayatnya. Jadi kalau di dalam fikih itu ada hak-hak yang perlu dipenuhi bagi ahli kitab, tapi kemudian di akhir-akhir dijelaskan, dikisahkan dalam perjalanan dakwah Rasulullah itu disebut bahwa para ahli kitab pada akhirnya mengubah isi daripada Taurat dan Injil, ya, yang tersebar sampai saat ini. Memang di di surat Ali Imran, di akhir-akhir surat Al-Baqarah juga dijelaskan mengenai menyalin kitab asli, menyalin isi daripada bukan menyalin, merubah isi daripada kitab Taurat dan Injil. Jadi dibuat-buat, opo-opo dibuat, ditambahi, pokoknya diedit lah gitu. Diedit, yang sekarang sampai kepada orang-orang sekarang ini ya hasil rekayasa daripada ahli kitab terdahulu, ya. Isinya Taurat dan Injil. Makanya Injil sendiri karena tidak bisa lepas dari pembaharuan kitab suci. Kalau Taurat nggak ada pembaharuan, jadi kalau kitab Taurat itu dari bahasa Ibrani, kemudian dialih bahasa ke dalam bahasa seluruh dunia. Tapi orang-orang banyak yang masih tetap belajar yang bahasa Ibrani, yang menggunakan bahasa Ibrani, karena Taurat dengan bahasa Ibrani dan bahasa yang lain itu agak berbeda. Bahasa Ibrani itu bahasa yang digunakan oleh orang-orang Israel. Gitu. Terus kalau Injil itu nggak bisa lepas dari pembaharuan. Tiap beberapa tahun selalu ada pembaharuan. Makanya kalau kitab Injil itu ada istilahnya perjanjian lama sama perjanjian baru. Terus mbuh ya opo kitab suci kok dirubah-rubah. Ya, gak melok-melok. Berikutnya, la tahsabanna. Benar-benar jangan mengira engkau, la tahsabanna, benar-benar jangan mengira engkau, bitai dengan ta wal ya'i dan dengan ya, mengira alladzina pada orang-orang yafrahuna yang
senang siapa alladzin bima dengan perkara, atau yang mendatangi siapa alladzin pada ma. Fa'alu artinya yang melakukan siapa alladzin min iqlalin nasi dari menyesatkan manusia, dari menyesatkan manusia. Jangan dikira mereka senang dengan keadaan tersebut. Wala tahsabannal ladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna, dan senang siapa alladzin ayyuhmidu pada untuknya dipuji siapa alladzin bima dengan perkara lam yaf'alu yang tidak melakukan siapa alladzin pada ma minat wa yuhibbuna ayyuhmidu bima lam yaf'alu minat tamasuki dari berpegang bil haqi dengan perkara yang hak. Wahum adapun alladzin itu alal dolalin atas kesesatan, itu alal dolalin atas kesesatan. Fala tahsabanna, maka benar-benar jangan mengira engkau pada alladzin bil wajah ini dengan dua wajah, itu takkidun menaukidi, jadi diulang. Wala tahsabannal ladzina yafrahu fala tahsabannahum bimafazatin, di dalam tempat yang selamat. Bimakanin artinya dengan tempat, yang juna yang selamat. Siapa alladzin fihi di dalam makan selamat, minal adabi dari siksa, mereka tidak akan selamat dari siksa. Jangan dikira apakah mereka benar-benar senang dengan apa yang dilakukan. Kesenangan itu mungkin sesaat nih karena dapat jabatan dan sebagainya. La tahsabannal ladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmidu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin. Apalagi kita sampai mengira bahwa mereka yang tidak beriman itu kayaknya lebih beruntung ya daripada kita yang beriman. Jangan salahkan imannya. Kalimat itu kita menjebak diri pada keadaan di mana kita merendahkan iman kita sendiri. Kalau kita tidak bisa menambah nilai di dalam keimanan kita, maka jangan sampai kita mengira bahwa mereka yang tersesat adalah mendapatkan keberuntungan yang lebih dari kita. Yang perlu kita koreksi adalah kualitas diri kita. Ini bukan sibuk menilai kelebihan mereka, karena kita sudah harus bersyukur ketika kita terlahir di keluarga yang beriman, kemudian kita sendiri yang beriman, gitu ya. Jadi ketika muncul sebuah keraguan di hati kita dengan mengatakan bahwa kenapa mereka yang tidak beriman kehidupannya lebih terjamin, mereka lebih mulia di dunia dan seterusnya. Nah, ketika muncul pertanyaan seperti itu, kita perlu berhati-hati. Opo imane sing disalahno. Bagaimana kalau kita yang menambah value? Apa ya yang perlu kita tambah? Gitu. Terus di saat kita berjalan, di saat kita berproses, nah, di sini kita harus karena kita seorang muslim ya, apakah proses itu baik atau tidak untuk kita? Salah satu hal yang bisa menjadi patokan adalah ketika kita berproses untuk meraih sesuatu, ya, kalau di sini semakin mendekatkan kita kepada Allah, ya insya Allah itu adalah jalan yang baik, gitu. Insya Allah itu jalan terbaik bahkan. Insya Allah itu jalan yang maslahah. Seperti misalkan kita memilih untuk sekolah saja ya misalkan. Jadi mengambil jurusan yang dakwah, mengambil jurusan yang istilahnya umum. Ada banyak sekarang, ada komunikasi, ada ini, ada itu segala macam. Kalau misalkan jurusan dakwah ini justru menjerumuskan kita untuk mudah
menyiasati agama atau bahkan menyakiti orang lain, nah ini berarti niat awalnya pasti salah, bukan salah ilmunya ini, tapi salah niat awalnya. Sebaliknya kalau misalkan jurusan yang umum ini bisa membawa kita lebih dekat pada Allah, ya maka ini adalah jalan yang masalah. Sama ketika seorang perempuan seringkali terjebak pada pilihan untuk punya pekerjaan atau ya sudah cukup diam saja nunggu jodoh datang gitu ya. Engko ambek ndelok-ndelok seumpamane bojone gak sugih-sugih nemen berarti aku ngewangi kerja. Lek seumpamane wis sugih aku garek bersyukur lho engko ae. Ngadong rezekine sing lanang. Urip kok ngenteni ya. Selak tuwek engko. Nah, seringkali terjebak pada kondisi itu. Mana yang paling baik? Yang paling baik adalah yang mau berproses. Ketika di dalam proses itu kita mengalami jatuh bangun, kemudian jatuh bangun. Nah ini yang ketika tempaan itu terjadi dan semakin mendekatkan kita kepada Allah, nah itu berarti jalan yang terbaik. Nah bagaimana supaya kita dari proses ke proses bisa semakin dekat dengan Allah? Tentu saja adalah dengan istifadah, menganggap perjalanan itu adalah proses tolabul ilmi, karena tolabul ilmi itu yang paling toreko keimanan yang paling tinggi, posisinya toreko keimanan yang paling tinggi, dan itu makanya kita nggak boleh sampai ada prasangka. Nah ini persis seperti yang dikatakan di dalam ayat ini dari walatahsabanna itu semua adalah kenapa? Karena seringkali seseorang yang beriman ini diuji imannya dengan wis perkara sing paling remeh lah wis ndelok wong sing gak iman kok luwih sukses. Nah itu memang sering maka sampai diperingatkan berkali-kali di dalam Al-Qur'an, diperingatkan berkali-kali di dalam surat Ali Imran ini diingatkan berkali-kali wala tahsabannalladzina yafrahuna. Nah, seperti di dalam di dalam ayat ini fala tahsabannahum bimafazatin, jangan kalian mengira bahwa mereka yang menyembunyikan kebenaran itu orang-orang yang beruntung. Sama ketika kita mengira bahwa lu itu sing gak iman, kalau kita tidak sibuk menyalahkan, coba gak usah sibuk menyalahkan gitu. Ketika melihat seseorang yang tidak beriman kemudian diberikan kesuksesan yang terlihatlah di dunia ini, misalkan orangnya terlihat baik gitu ya, nggak hanya sukses tapi juga baik, kita nggak usah menilai imannya, tapi yang kita nilai adalah kebaikan Allah. Ya Allah cek Gusti Allah itu cek maha baik ya. Semua orang dirawat. Kenapa mereka yang tidak beriman punya sumber penghidupan yang lebih besar daripada kita yang beriman? Mungkin karena memang kerjanya lebih keras, mereka mau bertumbuh dan tidak sibuk menyalahkan orang lain karena dari awal sudah sering disalahkan. Nah ini bisa jadi. Maka nggak usah heran negara-negara yang dulu tempat pembuangan ini pada akhirnya jadi negara maju, seperti Australia. Australia itu dulu adalah negara buangan, bahkan yang tidak termasuk Suriname yang ada di Belanda itu ya. Suriname itu isinya buangan orang Jawa, maka di Suriname bahasanya bahasa Jawa sama bahasa Belanda. Orang-orang Suriname itu dulu buangan. Jadi buangan dari Jawa memang isinya orang Jawa. Wonge sugi-sugi. Sing dibuat nang kono orang-orang yang punya daya pikir yang tinggi. Kemudian mereka berjuang di sana dan akhirnya berhasil. Makanya nggak usah heran negara-negara yang dulu tempat pembuangan saiki maju-maju. Australia itu tempat pembuangan teroris zaman dulu. Singapura itu tempat pembuangan kerajaan-kerajaan. Sekarang jadi negara maju. Padahal Singapura itu nggak punya SDA ya, SDM-nya pun sedikit. Jadi sebenarnya kalau manusia itu tidak bosan untuk menggali dirinya, maka Allah akan terus kasih jalan. Maka kadang-kadang ya gitu, bosan. Wes lah, yang penting aku, ya alhamdulillah, yang penting ini ku apik nggih. Wes lah, yang penting aku kicik kuat sholat 5 waktu, cek isok rutin, wes alhamdulillah. Nah iki ati.
Kadang-kadang ono sing cek pentingnya ku gak jelas, mbok sing penting opo. Sholat 5 waktu yo nang akhir-akhir waktu terus misalnya. Poso Ramadan yo sing penting gak mangan gak apa jenenge sing penting gak mangan gak ngombe turu wae. Mulai subuh sampai apik maghrib. Apik maghrib udah nang masjid lumayan oleh bukuan gratis. Iku tirakat latihan mati ya. Alladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin. Jangan mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang selamat. Selamat minal adabi dari siksa fil akhirati di akhirat. Balhum bahkan adapun alladzin itu fi makanin di dalam tempat yu'adzibuna yang diadab. Yang diadab siapa alladzin fihi di dalam makan. Wahwa adapun makan itu jahannamu neraka jahannam orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Nggih, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan ini. Mengenai seringkali orang-orang yang wong-wong sing pinter itu ujiannya gak podo ambek wong sing mboten pinter. Mungkin kadang-kadang orang yang tidak berilmu napa jenenge ujiane ya wis sing ketok moto lah, ketok wong iku diuji ngene kok solusine ngene gitu. Tapi orang-orang yang berilmu biasanya tentu saja ujian secara emosional dan sebagainya lebih berat gitu ya, karena dia tahu segala sesuatu. Nah, makanya ya ono ya wong sing ngomong ini. Wis lah gak usah pinter-pinter, wong pinter iku uripe soro. Ini orang tua-tua zaman dulu ya. Abi itu pernah cerita gitu. Ngapain pengen bangun pondok? Karena kan Abi sama Umi itu dulu banyak orang-orang besar yang ngelamar podo akeh ini. Jadi Abi juga banyak orang-orang besar yang ngelamar, Umi juga gitu. Terus tapi beliau berdua ini punya tekad nih, terutama Abi gitu. Punya tekad untuk nanti kalau punya pondok zuriyahnya itu adalah dimulai dari saya, karena Abi itu kan boten semerat mbah-mbah iku sapa nggih, istilah ini paten obor. Ya tapi pada akhirnya mengalami banyak kesulitan karena padha ae ambek zaman sakniki nggih. Zaman biyen iku yo ngono, lebih gampang ketika mencapai karir itu sudah ada privilege keluarga gitu, sudah ada latar belakang keluarga. Nah pada saat itu Abi juga mengalami diomongi sama banyak orang ya setelah karena kan terus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kayak setelah menikah balik lagi ke pelosok ngajar, habis itu ke Palembang, terus pulang lagi ke Jawa, berangkat lagi ke Pontianak, bangun di sana, terus menetap di Surabaya, pindah lagi ke Pacet gitu. Terakhir ya di Pacet itu. Di perjalanannya sering ada orang-orang sepuh yang guyoni istilahnya. Dengan itu bangun pondok, orang bangun pondok itu golek soro. Terus pokoknya uang terlahir pinter itu pasti senengannya golek soro. Itu sering sekali Abi diguyoni seperti itu sampai pernah diomongi sama Abah Thoyib itu juga gitu. Dengan ini pejuang, nanti pasti meninggalnya juga di saat tengah-tengah membangun. Ya memang pada akhirnya Abi itu meninggal masih banyak yang belum tertata, tapi semuanya sudah dibagi-bagi gitu ya, bukan dibagi job desk ya, sudah ada tugasnya, nanti ini dibeginikan, penanggung jawabnya ya terserah yang hidup gitu, siapa yang mampu untuk menangani ini dan itu dan seterusnya. Ya, jadi kembali lagi ketika seseorang yang dipegangi sebuah amanah ilmu, ini berarti dia punya tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran tersebut gitu. Untuk menyampaikan kebenaran tersebut otomatis keadaan secara secara pengembangan diri dan emosional akan
ditempa lebih keras daripada yang dari awal memilih untuk wes lah gak usah pinter-pinter, gak siap ambil tanggung jawab gitu misalkan. Apakah nggak apa-apa seperti itu ya? Ya memang gak apa-apa ya wong lek milih urip koyo ngono ya gak apa-apa. Tapi misalkan nih, karena memang ilmu itu rezeki, ilmu itu rezeki. Jadi kalau misalkan kadang-kadang dalam satu majelis ini saja, yang satu pahami ini, sing situk pahami ini. Nah ini menunjukkan apa yang kita dapat, asupan otak kita itu ya juga rezeki gitu. Antara satu dengan yang lain pasti berbeda. Nah orang-orang ahli kitab ini adalah orang-orang yang mumpuni dari segi keilmuan, okay? Harusnya mereka punya tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran, okay? Tapi tidak disampaikan, tidak pernah disampaikan, malah disembunyikan sampai akhirnya kemudian diganti isine. Nah ini lah istilahnya ngoten, Gusti Allah nagih janjine. Wis lah daripada awakmu iku sibuk ganti isine sampai noe lho apa sing ngono, dan itu sudah disempurnakan oleh Al-Qur'an kok. Kan gitu. Kalau kita mikir secara logika nggih, lak padha repote sih ganti ambek menyampaikan opo onoe terus disempurnakan oleh Al-Qur'an, wis dadi siji ae lho nanggone agama Islam semua jadi umatnya Rasulullah. Ya tapi gak gelem. Karena merasa enggak lah, karena dia yang ditolak dari awal ya memang keadaannya Rasulullah nih, keberadaannya Rasulullah itu enggak terimalah atas pengangkatan Rasulullah nih, terus jadi menjatuhkan jabatannya dia. Nah ini enggak terima gitu. Maka Rasulullah kemudian memilih untuk hijrah ketika kezaliman orang-orang kafir ya, orang-orang kafir dan munafik ini semakin parah. Rasulullah memilih untuk hijrah gitu. Dan sukses ya, ketika Rasulullah hijrah ternyata di Madinah diterima. Nah, ini satu pola ekspansi yang bisa kita contoh ya, dari kesuksesan yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau kita pengen sukses, jangan diem di tempat kelahiran kita. Kenapa? Karena di tempat kita lahir, di tempat kita bertumbuh itu banyak yang nolak. Halah arek iku biyen sak kelas sampai aku mosok sih lebih sukses teko aku. Nah itu penolakan itu pasti ya, karena itu tabiat manusia. Rasulullah pun sukses dan berkembangnya Islam adalah dengan hijrah. Dengan hijrah karena di Madinah ternyata sangat-sangat diterima, terus kemudian berkembang dan bertumbuh di sana dari waktu ke waktu. Ketika sudah bertumbuh menjadi lebih besar, terjadilah Fathu Makkah. Sudah diterima di tempat asing, kembali lagi ke tempat kelahiran ya otomatis ya sudah sukses di sana. Ini beberapa kasus, beberapa keadaan oleh orang Arab ini diterapkan di dalam keluarganya. Bukan hanya orang Arab ya, orang-orang Chinese ini punya kemiripan ya. Etnis Cina, India sama Arab ini punya kemiripan yang hampir sama. Jadi ketika mereka punya anak, harapannya si anakku yang ini nanti sekolahnya di sana, berkarir di sana, udahlah biar ada bangsa dan keluarga saya yang tinggal di negara tersebut gitu. Ini jauh sekali dari prinsip yang ada di Jawa, nggih. Jarene wong Jawa kan apa mangan gak mangan sing penting ngumpul. Iku yo apa ya maksudnya. Wis kumpul ngobrol-ngobrol gak kerja gak apa ngono kae. Padahal kalau orang-orang dari, makanya sampai hasil penelitian di Amerika nih. Padahal Indonesia itu kan salah satu negara dengan penduduk tertinggi ya di dunia, termasuk negara terbesar lah, keempat nih. Penduduknya terbanyak nomor 4 di dunia. Lu tapi lo sing sekolah nang luar negeri nek titik. Atau mboten sekolah wis yang memilih untuk hidup dengan visa keberagaman. Kayak Amerika itu ada visa keberagaman, sampai lulusan opo ae, lulusan SD, SMP iso nggih. Jadi setiap tahun Amerika itu mengirimkan sekitar menyediakan nih, kalau nggak salah nih sekitar 100 atau 1000 visa. Visa ini bukan sebagai pelajar, bukan sebagai pekerja, tapi memang visa keberagaman penduduk. Jadi mereka pengen Amerika itu tidak diduduki oleh satu etnis,
tapi bisa semua etnis di seluruh dunia itu tinggal di Amerika. Nah, kabeh wong iso mengakses itu. Jadi kalau mau mendapatkan visa itu ya wis syaratnya cuma gelem, nanti di sana ada tempat tinggal, ada bimbingan kursus apa segala macem, bimbingan kerja sampai kerja, juga nanti jadi warga negara Amerika. Ini yang apa namanya kesempatan ini yang belum tahu itu wong Indonesia. Lho wong Indonesia iku lho kok gak sesek lak ngono negarane diuni wong sakmono kae. Mana yang lebih baik kita menetap di sini dan bertumbuh di sini, apa kita berani keluar untuk belajar sesuatu di luar sana? Ini dua-duanya baik, ini yang penting kita nggak menyerah. Gitu. Dua-duanya baik karena gini, pengalaman kita bekerja di luar negeri ini impactnya luar biasa besar nih. Karena kalau menjalani ini di saat usia 25-an, pokoknya antar 25 sampai 30 niku merasakan bagaimana ketika saya berangkat ya, kayak misalkan enggak di tanah kelahiran saya sendiri ya. Saya bertumbuh dengan event-event besar di Jakarta, terus event-event internasional di Batam, sampai ikut event ke luar negeri yang di sana sampai hampir 1 bulan tinggal di sana gitu. Itu pengalaman yang tidak terlupakan. Apakah kesempatan itu dulunya berani saya impikan? Ya saya nggak berani, apalagi kalau dia anak kiai ya, anak kiai pokok wedok wis rata-rata gak wani memikirkan hal-hal sing koyok ngono-ngono iku nggih. Koyok napa jenenge berpetualang sampai jauh-jauh. Pada waktu niku nek sakniki beda. Sakniki banyak ning-ning itu yang juga belajar di luar negeri. Atau nek kerja mboten enten. Jadi kula kali ning pada saat itu benar-benar mengambil pengalaman itu dan jadi pengalaman yang luar biasa saat sekarang ini. Jadi memang ketika kita melakukan hijrah seperti apa yang dilakukan Rasulullah, masing-masing kebutuhan hijrahnya beda-beda nih. Mungkin orang ini butuh hijrah gak usah suwe-suwe. Ini kalau masyarakat Malaysia rata-rata pemudanya niku pasti tahu dihijrahno nang luar negeri. Gak ketang setahun, 6 bulan, nggih, 6 bulan, 1 tahun. Lek nang negarane awak dhewe iki lek belajar nang gone Yaman, nang gone Arab nggih, atau belajar teng luar negeri kan suwe-suwe nggih. Kaya sekitar 3-4 tahun itu minimal. Ada yang sampai 10 tahun. Tapi kalau di Malaysia enggak boleh. Jadi kalau di Malaysia itu ada ketentuan enggak tertulis tapi rata-rata keluarga di sana menerapkan yang penting pengalaman hijrah ke luar negeri. Jadi kayak tabarukan gitu ya, sudah khatam, sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran di negaranya atau di Indonesia kadang-kadang, terus ke Arab itu cuma 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi untuk belajar di luar negeri itu nggak perlu lama-lama. Kalau lama biasanya pasti sambil berkarir di sana. Ini pola-pola hidup manusia zaman sekarang ya. Kita mau tentukan mulainya dari mana? Mulainya adalah dari bagaimana kita berpikir untuk punya ya setidaknya pekerjaan yang mapan, sehingga kalau itu belum terjadi ke kita, mungkin besok kita bisa terapkan ke anak-anak gitu ya. Kalau sudah pernah terjadi ke kita, bagaimana nanti kita memaksimalkan hal itu untuk keturunan kita yang berikutnya gitu. Ojo sampai sampean kok wong tua kula mboten ngoten nih. Ojo sampai koyok ngono nih. Jadi jangan sampai kita selagi orang tua masih ada, kok pola asuhnya seperti ini ya nggak apa-apa, maafin saja nih. Karena kondisi ekonomi sosial atau mungkin kondisi keadaan politik dan sosial itu paling berpengaruh pada pola asuh orang tua terhadap anak. Maka selalu ada perbedaan, kayak saya yang terlahir dari orang tua baby boomer. Baby boomer itu para orang tua yang lahir di tahun 50-an sampai 60-an. Niku generasi baby boomer punya gaya pendidikan yang cukup keras ya, karena waktu itu pasca perang dunia, bahkan kelahiran mereka niku pasca perang dunia, otomatis pendidikannya agak sedikit keras. Tapi kalau atasnya lagi jauh lebih keras lagi, karena ditunjang dengan pilotnya
negaranya pada saat itu. Otomatis dari waktu ke waktu pola asuh orang tua ini berubah. Yang paling berpengaruh memang dari kondisi sosial dan politik tempat kita tinggal. Itu paling berpengaruh dari terhadap cara orang tua mendidik anak-anaknya. Maafkan keadaan itu, dan nanti kalau sampean berkesempatan punya anak, cintai anak-anak seperti harapan sampean mendapatkan cinta yang seperti itu dari orang tua. Nah, ini penting kita terapkan. Nanti Allah yang kasih, yang mata semuanya Allah nanti. Berikutnya wallahu ala kulli syai'in qadir. Walahum adzabun alim niku. Mu'limun artinya yang di walahum, dan itu tetap bagi alladzin adapun siksa alimun yang pedih. Mu'lamun artinya yang dipedihkan fi di dalam akhirat. Maf'ula yuhsabu, adapun dua maf'ulnya lafadz yuhsabu, al-ula yang pertama itu dalam menunjukkan, alaihima atas maf'ula, itu maf'ula nih ya saling ini. Alaihima atas maf'ula yuhsabu, apa maf'ula tsaniyati, maf'ul duanya lafadz yuhsabu, ala qiraati tahtaniyati, atas qiraah niki istilah nggih tahtaniyati niki, atas qiraah yuhsabu, nggih atas qiraah yuhsabu ngoten mawon pun balekno ngoten. Wa alal fauqaniyati, dan titik dua di atas tuhsabu. Jadi kan bisa yuhsabu, bisa tuhsabu. Hudhifa dibuang, apa asani maf'ul dua, fakot maf'ul kedua, fakot saja, walillahi, dan itu tetap bagi Allah. Mulkun, adapun mulkus samawati, adapun kerajaan-kerajaan langit, wal ardi, dan bumi. Khazainil matori, maka khazain wal ardi dan bumi, khazainil matori yaitu beberapa penampungnya hujan, warizki dan rizki, wan nabati dan tumbuh-tumbuhan, wa ghairiha dan selainnya, al-mator ila akhirih. Wallahu, adapun Allah, ala kulli syai'in atas segala sesuatu, itu qadirun sangat berkuasa, maha berkuasa, maha kuasa. Wa minhu, dan itu dari kullu syai' ta'libul kafirina, adapun menyiksa orang-orang kafir. Wa inja'ul mu'minina, dan menyelamatkan orang-orang yang beriman, dan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Wallahu ala kulli syai'in qadir, makanya sing husnudzon kali Gusti Allah. Sibukkan diri untuk melakukan perbuatan baik. Jadi yang niku husnudzon kali Gusti Allah, gak gampang suudzon kan nanti awake dhewe. Inna fi khalqis samawati, sesungguhnya itu di dalam penciptaan langit-langit, wal ardi dan bumi, wama dan perkara fihima yang berada di dalam samawat wal ard, minal ajaibi, nyatanya dari keindahan-keindahan, keajaiban. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili, dan bergantinya malam, wan nahari dan siang, bil maji'i dengan datangnya lail, wad dhahabi dan perginya lail wan nahar, waziyadati dan menambah, wan nuqsani dan mengurangi. Waqtilafil laili wan nahari la ayatun, yaitu benar-benar menjadi pertanda, tanda-tanda, ya. Dilalatun artinya petunjuk, ala qudratihi atas sifat kuasa Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah. Menjadi petunjuk bagi siapa? Liulil albabi, bagi orang-orang yang
sempurna akalnya. Lidzawil ukuli artinya orang-orang yang berakal. Jadi isi langit dan bumi, isi ajaibnya, keajaiban alam semesta, pergantian siang dan malam, petunjuk-petunjuk tersebut, misteri di dalamnya itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang punya kesempurnaan akal. Punya kesempurnaan akal. Kesempurnaan akal itu artinya akal yang terus berproses, ada apa saja di sekitarnya, di langit ada apa saja, pertanda-pertanda tersebut bisa dilihat. Yang bisa mempelajarinya ya orang-orang yang berakal. Inilah pentingnya pendidikan. Makanya kita untuk iman kita bisa naik level ya ketika kita mau belajar, ketika kita mau thalabul ilmi, otomatis keimanan kita bertambah. Maka dulu orang-orang orang-orang dulu itu kalau misalkan yang di dalam keluarga ya beberapa orang lagi, orang-orang dulu itu kalau belajar agama itu ya tempatnya di pondok gitu. Jangan di bangku kuliah. Kalau di bangku kuliah mending cari ilmu yang sifatnya umum, sifatnya umum. Kenapa? Karena kalau di pondok ya sudah pasti pendidikannya dengan levelnya tentu saja, karena setiap hari yang dipelajari adalah pelajaran agama. Nah kalau kuliah lebih baik jurusan umum, apalagi kalau kuliahnya di dalam negeri, itu lebih baik jurusan yang umum, karena tidak jarang orang-orang dengan jurusan agama, itu justru tersesatnya justru ya pada saat kuliah itu. Atau kita ambil saja mereka yang kita ambil pengalaman, mereka yang mengambil jurusan umum ini justru lebih bisa meningkatkan imannya, kayak orang-orang di kedokteran, bahkan di dalam IT. Semakin mempelajari IT semakin tahu bahwa kabeh iki lak iso dilakokno mergo ana menungso. Lah menungso ciptaane sapa? Gak usah heran opo saiki teknologi kok berkembang. Iya lah wis dari waktu ke waktu teknologi niku berkembang terus, nggih. Dari zaman dulu itu kalau nyimpen data pakai disket ya. Waktu saya awal-awal belajar komputer 2003 itu pakai disket gede ya. Gede itu file gak sampai 1 giga, Mbak. Terus alatnya itu gede, jadi lek nyimpen file kertas niku nanggone satu disket niku hanya bisa menyimpan beberapa megabyte saja, kecil sekali. Tapi barangnya gede sampeyan. Hari ngono terus berkembang, jadi hard disk nih. Kalau hard disk sampai sekarang dipakai kan. Cuman hard disk itu kapasitasnya sampai sekarang lebih besar lagi. Kalau zaman dulu hard disk itu nyimpen sekitar 10 giga, itu pun gede. Saiki sampe lek tuku HP ku bawaane pirang giga. Saya kayak Note 10 Plus itu bawaan memori bawaannya dia sekitar 200 giga, 200 atau 300 ya. Wes saiki cipe gak ketara, tambah cepet sami ini. Nggih kan? Zaman biyen. Nah, ini kenapa? Ini karena otak manusia terus berkembang. Siapa yang ajaib? Ya menungso lah. Nggih kan? Menungso ya sing ajaib. Apakah manusia akan diam saja? Oh, nanti pasti dikalahkan oleh robot. Kok iso mastekno? Gak iso mastekno sih. Ya, gak iso mastekno. Kita nggak bisa memastikan apa-apa karena keajaiban Allah itu sesuatu yang niscaya, sesuatu yang pasti. Termasuk perkembangan teknologi di zaman sekarang ini juga termasuk bukti keajaiban Allah. Saya sering kali kalau membahas tentang keajaiban di dunia ini, ya yang bukti keajaiban itu adalah manusia itu sendiri. Manusia itu adalah bukti keajaiban yang paling nyata. Ajaib lo menungso niku. Nggih, karena apa-apa sedih. Iya kan? Karena penyebabnya sedih. Karena pokoknya wis wayahe awan jam-jam 11 ngono, ngantuk moro-moro.
Bukan berarti awake butuh istirahat. Canggih Gusti Allah nyiptakaken manusia niku canggih. Ulil albab lidadil ukuli alladzina alladzina yaitu orang-orang naktun. Adapun alladzina itu sifat 5 terhadap lafat ulil albab qoblahu yang sebelumnya. Alladzin au badalun atau menjadi badal, bisa alladzina menjadi badal atau menjadi naat. Alladzina yadhkurunallah langsung. Alladzina yadhkuruna yang berzikir. Siapa alladzin? Allah pada Allah kiaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dan duduk, wa ala junubihim dan atas lambungnya. Alladzin junubihim yang dimaksud di sini muttaji'ina yang rebahan atau tidur miring. Siapa alladzin aifi kulli halin artinya di dalam tiap-tiap keadaan. Wa an ibni Abbas dan dari Abdullah bin Abbas yusalluna salat siapa alladzin kadzalika sebagaimana qiyama wa qu'udahu ala junubihim. Maksudnya orang-orang ulil albab itu adalah orang-orang yang selalu ingat pada Allah. Yadhkurunallah, orang-orang yang selalu ingat terhadap Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan tidur, yang artinya di setiap keadaan itu selalu menyertakan nama Allah di dalamnya. Nggih, gak kok menengai nang masjid terus mari ngono ngarep-ngarep ono sing ono dhuwit lugur teko langit, mboten. Tapi di setiap semua tugas di dalam hidupnya dia sertakan nama Allah di dalamnya. Ini yang tergolong daripada ulil albab. Karena kalau orang-orang yang berakal itu dia mikir berhubungan dengan orang lain, kemudian dia berpasangan, punya anak, itu gak mungkin sampai menengahi. Maka yang dikatakan ulil albab adalah mereka yang punya kepandaian, mereka yang punya cara, yang selalu punya cara untuk mengatur diri, mengatur waktu, mengatur diri. Ini yang disebut dengan ulil albab, menyadari keajaiban yang ada di dalam diri kita sebagai manusia. Qiyamu wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna dan berpikir siapa alladzin fi khalqis samawati di dalam penciptaan langit-langit wal ardi dan bumi. Liyastadillu untuk mengambil dalil dia dengan samawat wal ard ala kudrati soni'ihima atas sifat kuasanya zat yang menjaga samawat wal ard. Yaquluna dalam keadaan membaca, mengucapkan siapa alladzin rabbana ma khalaqta hadza batila wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim.